wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimakumullah. Di waktu yang singkat ini kita bersyukur kehadirat Allah diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan ibadah kita, sholat kita, zikir kita, amal-amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar-benar menjadi wasilah dimudahkan segala kesulitan kita, dilancarkan segala usaha kita, dilapangkan rezeki kita, sehat jasmani rohani kita, sembuh segala sakit kita, barokah dunia dan akhirat kita sekeluarga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang berikutnya adalah dengan judul dekat dengan ulama dan patuh pada hukama. Dalam satu hadis disebutkan, alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah Ta'ala yuhyil qalbal mayyita bi nur hikmati kama yuhyil ardul mayyitata bima'il matari. Alaikum, wajib bagi kalian, ya, atau sangat dianjurkan bagi kalian, bimujalasatil ulama, untuk senantiasa bermujalasah, satu majelis, sering-sering duduk dengan para ulama, orang-orang yang ahli ilmu. Wastima'i kalamil hukama, dan sering-sering mendengarkan sabda-sabda atau tausiah-tausiah atau apa-apa yang disampaikan oleh para hukama. Hukama itu dari jamak hakim. Hakim itu orang yang ahli hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu ilmu yang bermanfaat dan barokah. Berarti orang yang hukama itu atau ahli hakim itu adalah orang yang ahli ilmu, di mana ilmunya bermanfaat dan membawa barokah. Karena kalau orang pinter banyak ilmu tapi tidak membawa barokah, ya, statement-statementnya tidak menyejukkan hati, itu berarti bukan hukama. Ya, baru sebatas ulama. Ulama itu pun belum tentu ulama yang bermanfaat. Maka para ulama membagi ulama itu, ada ulama yang sholih, ya, ada ulama yang baik, ada ulama yang buruk, ulama su', ya. Itu seperti itu. Maka wastima'i kalamil hukama. Alaikum bimujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama. Fa inna Allah, karena sesungguhnya Allah iku yuhyil qalbal mayyita, berkenan menghidupkan hati yang mati, binurul hikmati, dengan cahaya hikmah. Ya, panjenengan dengan kajian-kajian seperti ini diharapkan banyak ilmu kita, menambah wawasan kita, ilmu yang bermanfaat barokah tentunya, yang akan menghidupkan hati kula panjenengan. Kama yuhyil ardal maitata bima'il matori, sebagaimana Allah menyuburkan, menghidupkan bumi yang mati, bumi yang gersang dengan air hujan. Itu jamaah sekalian. Mudah-mudahan hati kita tersirami dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, ya, ilmu-ilmu yang barokah dari para ulama, dari para hukama. Dalam riwayat At-Tabrani dari Imam Abu Hanifah, beliau menyampaikan, jalisul kubara, ya, jalisul kubara wasail ulama wa khalitul hukama. Jalisul kubara, sering-seringlah duduk bersama para pemimpin, para tokoh. Nah, ini monggo kalau panjenengan bisa duduk bersama dengan presiden, ya, atau Pak Wali Kota misalnya, ya. Tapi juga jangan lupa yang kedua, wasail ulama, sering-sering bertanya ilmu tentang hukum-hukum Allah dengan para ulama.
Wa khalitul hukama, dan sering berdekatan dengan hukama, dengan orang yang ahli hikmah. Itu. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan jalisil ulama, duduklah bersama dengan ulama, sahibil hukama, berteman dengan ahli hikmah, wa khalidul kubara, dan berdekatan dengan orang-orang yang menjadi tokoh, menjadi figur, ya, seperti itu. Jangan sampai seperti rambu-rambu Rasulullah seperti di bawah ini, jamaah sekalian. Sayati zamanun ala ummati, akan datang suatu masa di tengah-tengah umatku, yafirruna minal ulama, mereka menjauhi para ulama, wal fuqaha, dan para ulama yang ahli fikih. Sudah jarang orang yang lebih sering bersama dengan orang yang ahli ilmu agama. Banyak umat kita yang mendekati para pemimpin, para tokoh politik, tokoh pemerintahan, ya kan, jauh dari para ulama dan fuqaha. Nah, kalau masa itu sudah terjadi, yaitu umatnya Rasulullah, kita semuanya sudah jauh dari ulama dan fuqaha, maka fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyatin, Allah akan menguji dengan 3 bala, 3 bencana, ya, 3 musibah. Ngeri ini, ya, Masya Allah. Nih, bisalasi baliyatin. Ulaha, yang pertama, yarfa'ullahul barakata min kasbihim, Allah akan mengangkat, menghilangkan keberkahan, ya, menghilangkan keberkahan min kasbihim, dari usaha mereka. Jadi kalau sudah banyak orang yang lari jauh dari ulama, fuqaha, maka hasil usaha manusia itu kayaknya nggak ada nilainya, ya. Duit itu gak organik. Biyen zaman cilikan kula jenengan itu duit 100-200 repes kena gitu ku andok nang soto ayam. Saniki 15.000 dina karuan oleh. Ngoten ya, Masya Allah. Jadi artinya hilangnya barokah dari usaha kula jenengan. Wasaniyatu, yang kedua, ini yang parah ini, yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zalima, Allah akan memberikan seorang pemimpin, seorang sultan, seorang tokoh, seorang apa ya, masa presiden, right? Allah akan mengangkat seorang pemimpin kepada mereka dengan sultan, pemimpin yang zalim. Jadi karena lari jauh dari ulama fuqaha, maka yang memimpin manusia adalah orang-orang yang zalim, orang-orang yang tidak mementingkan rakyat, umat, warga, dan yang dipimpinnya. Mereka hanya mementingkan diri, keluarga, dan golongan mereka. Yang katanya dulu reformasi, KKN, dan sebagainya, sekarang kayaknya lebih parah lagi. Ya, nggak tahu di negara mana, di Konoha mungkin ya Mas ya. Itu seperti itu. Nah, ini bisa jadi bukan karena kesalahan beliau-beliau, bisa jadi karena kesalahan kita. Ya, karena jauh dari para ulama kita, sehingga Allah menguji dengan keadaan, situasi, kondisi yang mungkin seperti ini. Itu jamaah sekalian. Dan yang lebih mengerikan lagi jamaah, wasalisah, yang ketiga, Allah akan mengujinya, akan mengazabnya. Yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Yakhrujuna minad dunya, meninggal dunia tanpa membawa iman. Na'udzubillah. Logikanya, karena jauh dari ulama, akhirnya nggak bisa ngaji, ya, tidak tekun ibadah, tidak istiqomah zikir kepada Allah, hukum-hukum Allah pun tidak paham, ya nggak tahu ulama, ya, jauh dari ulama, maka akhirnya sampai meninggal dalam keadaan tanpa iman. Ya, ini jamaah sekalian, kalau sekedar hilang barokahnya pekerjaan kita mungkin hanya di dunia saja, diberikan sultan pemimpin yang jahat, yang zalim mungkin di dunia saja. Tapi kalau sudah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman, keluar dari muka bumi ini atau meninggal dunia tanpa iman, ini yang sungguh sangat bahaya. Itu jamaah sekalian, mudah-mudahan kita semuanya
dekat para ulama, ya. Sehingga Allah akan memberikan keberkahan setiap usaha panjenengan semua, terutama jamaah Darut Taqwa. Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkah umur kita, berkah usaha kita, berkah keluarga kita, berkah rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Masalah nanti dipimpin oleh orang yang bagaimana, biar urusan mereka. Kita doakan mudah-mudahan bangsa Indonesia dan kita semuanya senantiasa diberikan pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Kebalikannya zalim itu adil. Ada pemimpin-pemimpin yang adil. Jadi nanti di pilkada apa? Pilkadal ya. Pilkadal itu pemilihan kepala daerah langsung, itu disingkat apa? Pilkadal. Bukan pemilihan kadal-kadal ya. Sama dengan politikus, hilang poli ini karek tikus sih. Saya kira tikus berjamaah. Naudzubillah sama naudzubillah. Yang terpenting lagi mohon kepada Allah, mudah-mudahan hidup yang singkat sesaat menjadi hidup yang mulia istiqomah, suatu saat meninggal husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun para donatur, para donasi untuk kajian kita, dakwah kita. Allah memberkahi panjenengan semua. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ini kajian sebentar aja ya Pak ya. Karena Faiz ini sekarang kan kuliahnya awal-awal masuk pagi sekali. Mohon doanya mudah-mudahan kuliahnya lancar. Ya lancar bayarnya juga. Ya insya Allah mudah-mudahan, karena sesuai dengan pilihannya di fakultas yang ditempati oleh Neng Umi Laila dan juga fakultasnya Prof. Ali Aziz. Mudah-mudahan nanti bisa menjadi dai yang menyejukkan umat ya, mohon doanya. Dan tentu juga putra putri panjenengan insya Allah ya, putra putri anak cucu kula jenengan semuanya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.